في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Terima kasih, luar biasa. Saya baru tahu kalau dalil itu memang sesuai zaman now. Kayak meme bisa dibuat-buat oleh siapapun sesuai selera penyandang dana. Silakan Pak Bambang. Bagaimana menemukan sebuah pola hubungan antara agama dan negara? Itu yang sebetulnya sampai sekarang masih diperdebatkan. Sebetulnya kita sebut sebagai Pancasila itu kan sebetulnya paradigma simbiotik antara hubungan negara dan agama. Tidak perlu dipertentangkan karena sebetulnya kan wilayahnya beda-beda. Agama itu kalau sudah ditarik ke ranah privat sebetulnya tidak ada jadi masalah. Yang menjadi masalah itu ketika agama ditarik ke ruang publik. Karena konsepnya sesama agama aja tidak sama. Bagaimana mau dijadikan landasan dalam bina negara, itu kan tidak mungkin. Maka kalau dikatakan bagaimana kira-kira pola yang ideal, orang nasionalis sekaligus dia religius, seharusnya memang begitu. Karena cintanya kepada tanah air kita itu adalah bagian dari kecintaan pada penghayatan iman dan agama kita. Seperti yang pernah dirumuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubul watan minal iman. Cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Yang menjadi masalah itu ketika persoalan-persoalan religi itu ditarik ke ruang publik. Maka kalau istilahnya Bung Karno begini, biarlah kembalikanlah agama itu ke dalam singgasana hati nuraninya orang percaya. Jadi kalau kita perhatikan ya, pidato-pidato Bung Karno sebelum kemerdekaan itu kalau kita cermati di bawah bendera revolusi, artikel-artikel beliau dan sebagainya itu sangat relevan. Bukan berarti saya mengkultuskan Bung Karno, sama sekali tidak. Coba sekarang saya berikan contoh ya. Kenapa ini analisis saya, moga-moga saya betul. Orang mempertentangkan sila pertama. Kenapa kok Bung Karno mencantumkan kebangsaan atau nasionalisme? Kalau kita lihat peta dunia saat itu, tahun 1945, itu baru saja kira-kira beberapa tahun kemudian, 1924 itu runtuhnya kekhalifahan Turki, kekhalifahan Utsmaniyah. Dan dalam salah satu artikel Bung Karno di bawah bendera revolusi dia mengatakan, sejarah yang akan menjadi hakimnya apakah Mustafa Kemal Atatürk itu benar atau salah. Artinya apa? Mustafa Kemal itu kan terlalu ekstrim, pokoknya mendepak agama dari seluruh urusan kenegaraan, sekularisme. Nah itulah yang sebetulnya mau dicari formatnya oleh para founding fathers kita. Dalam usulan-usulan di sidang PPKI itu sudah dimunculkan, misalnya Pak Supomo mengatakan nanti kalau kita ini sekalipun bukan negara Islam tapi negara yang sesuai dengan cita-cita agama Islam, bagi mereka yang haji urusan-urusan keagamaan dari masing-masing agama itu diberi ruang, negara dalam batas-batas tertentu bisa membantu pelaksanaan kehidupan beragama, tapi tidak berarti menjadi negara agama. Dan model semacam ini luar biasanya bukan hanya ditemui oleh pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, Supomo. Kalau saudara membaca tulisan-tulisan di zaman Majapahit, di zaman Majapahit itu sudah ada yang namanya Dharma Dyaksa Ringkasahiwan. Dia adalah menteri yang mengurusi urusan agama Siwa. Ada Dharma Dyaksa Ringkasogatan, menteri yang mengurusi urusan agama Buddha.
tidak pernah benturan. Dan itu yang kemudian menjadi model dari pembentukan Departemen Agama. Karena masyarakat kita ini religius tapi tidak menjadi teokrasi. Tapi masyarakat kita ini tidak menjadi negara agama, tapi bukan berarti tidak bertuhan. Itulah yang oleh Bung Karno disebutkan bertuhan secara berkebudayaan, bertuhan tanpa egoisme agama. Dan hatiku akan berpesta pora apabila sila ketuhanan yang Maha Esa ini diterima dalam Pancasila. Jadi istilah ketuhanan yang Maha Esa itu istilah Bung Karno juga. Coba baca yang teliti pidato 1 Juni. Kan Pak Nugroho dulu kan mengatakan, Bung Karno mengatakan ketuhanan yang berkebudayaan. Tidak, dua-duanya dipakai. Kata ketuhanan yang Maha Esa juga ada pada pidato Bung Karno itu. Kemudian yang kedua, dalam setiap agama memang saya kira ada klaim kebenaran itu selalu ada. Tetapi apabila klaim kebenaran itu tidak kita paksakan ke publik, saya kira juga tidak ada masalah. Adalah haknya seorang muslim untuk mengatakan inna dinna indalahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama Islam. Adalah haknya orang Hindu untuk mengatakan bahwa Hinduisme itu adalah jalan yang terbaik, sanatana dharma. Adalah haknya orang Kristen untuk mengatakan Kristus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tetapi apabila itu ditarik ke ruang privat, sama dengan saya mengatakan istri saya paling baik, tidak melanggar hukum. Tapi ketika itu saya paksakan di depan umum, your attention please, pengumuman moro-moro. Sopong serang aku nih bojoku paling ayu tak bacok sampean. Lah itu kan baru memaksakan agama yang semestinya menjadi ranah privat menjadi ranah publik, yang mestinya forum internum menjadi forum eksternum. Kemudian salah satu pola yang sering dipakai oleh teman-teman kelompok khilafah itu kan gini. Pancasila itu kan bikinan orang, Pak, bikinan manusia, itu made in Soekarno. Tetapi kalau agama itu kan made in Allah. Saya pernah juga diminta ceramah begitu di satu teman-teman kelompok partai itu yang undang saya itu di Sumeneb sana. Nah saya itu kan baju saya selalu merah, jadi dipikir wah ini pasti wong abangan. Ya memang abang beneran, jenengane abang. Saya ditanya begitu, gimana Pak menurut Anda ini seperti tidak percaya bahwa agama itu cukup mengatur semuanya. Kita mesti menemukan pola-pola sosialisasi yang menurut saya cocok. Makanya pertanyaan Bapak saya apresiasi. Gimana menemukan pola itu bukan hanya pada dataran konsep, tapi pada dataran aplikatif. Karena ngadepi orang gini kan sulit. Istilahnya gini, orang tidak akan berani mati untuk membela sebuah ideologi, tapi orang berani mati untuk membela agama. Maka saya bilang gini, itu sudah betul. Kebenaran agama itu absolut. Tetapi saya bilang absolut relatively, absolut secara relatif. Lah kenapa kok secara relatif? Lah wong Tuhan sendiri tidak paksa, kok kamu mau maksa? Pangkatmu itu apa? Katanya la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum baliyatin. Lah kalau Tuhan saja mengatakan tidak ada paksaan dalam agama, kok kamu menjadikan agama jadi dasar negara? Jadi sebetulnya bukan pelaksanaan syariah yang dilarang, tetapi kanonisasi syariah sebagai hukum positif itu yang dilarang. Berpuasa Ramadan, sholat 5 waktu itu kan pelaksanaan syariah. Dan di negara tidak akan melarang itu, tetapi menjadi tidak dewasa apabila orang harus ke gereja, harus ada polisi syariahnya. Diabsen berapa kali kamu ke gereja? Sebetulnya justru menempatkan agama kepada hati nurani sanubari setiap orang percaya, seperti kata Bung Karno, itu memuliakan agama semulia-mulianya, sehingga tidak perlu ada pertentangan antara agama dengan nasionalisme. Sebaliknya, ketika bicara tentang ideologi, yaitu memang relatif karena Pancasila itu common platform kita, tetapi relatif absolutely, relatif secara absolut dalam pelaksanaannya. Kalau kita tidak absolut dalam melaksanakan ideologi negara, tunggu kehancuran negara. Karena negara tanpa ideologi itu tidak akan bisa berdiri tegak sebagai negara untuk menatap masa depan bangsa dan negara itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya berikan komentar. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa. Bapak Ibu, kita baru aja selesai
Lebaran toh, jadi tenang, artinya kita sudah terlatih. Banyak yang 1 bulan bisa menahan. Ini kan cuma kalau ada yang tidak tahan itu biasa poso beduk gitu, orang Surabaya bilang. Nah, karena itu semua pihak kan harus diakomodir ini. Saya akan memberikan 1 sesi sapu jagat, saya sudah sepakatan. Jadi siapa saja yang mau bertanya silahkan, supaya nanti pulang itu lego gitu loh hatinya. Nah, tapi jangan panjang-panjang, nanti semua akan dijawab oleh kedua narasumber. Pertama, kedua, tolong panitia ada yang bantu ya, lihat ya, angkat tangan semua ya. Nah, 1 yang abu-abu di belakang, 2 yang di bawahnya jam, 3 yang bapak merah, merah yang di depan Pak. Umar Faruk dari Kabupaten Sampang. Di sini tadi saya tulis, saya foto fakta historis dan yuridis Pancasila tidak lahir 18 Agustus 45. PPKI pada tanggal 8 Agustus 45 tidak pernah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. PPKI tanggal 18 Agustus 1945 hanya menetapkan 2 hal, yaitu 1 menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya. Yang kedua adalah mengesahkan Undang-Undang 1945. Pertanyaan saya di sini adalah, jika 18 Agustus adalah ditetapkan presiden dan wakil presiden, berarti negara Indonesia ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus. Benar apa tidak, Pak? Pertanyaannya adalah, kenapa Dirgahayu ditulis 17 Agustus adalah Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia? Jika tadi di foto saya menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden ditetapkan pada tanggal 18 Agustus. Mohon pencerahannya dari bapak-bapak. Saya kira memang menarik sekali sarsehan siang hari ini dari tadi wakil MPR. Tapi saya tidak ingin masuk ke, sebenarnya memang ada perdebatan di kalangan ahli hukum tata negara. Saya bukan ahli hukum tentang hari lahir Pancasila, tapi ini kan sudah menjadi political decision. Jadi saya kira itu sudah harus kita sepakati. Saya kira kalau soal penilaian akademis, saya kira urusan ahli hukum tata negara. Kemudian yang saya cukup heran, sering kita ini mempertentangkan antara nasionalisme dengan agama. Jadi kalau kita kokoh dengan agama, itu seolah itu yang tidak Pancasilais. Padahal sebenarnya bagi kami umat Islam, konsep NKRI itu sudah final, sudah selesai. Piagam Jakarta yang 6 yang mengutip kewajiban bagi warga negara itu untuk Islam untuk melaksanakan itu sudah selesai, itu udah dirubah jadi konsep nation state. Kita bukan Islamic state, dan itu sudah selesai sebenarnya, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kemudian adalah kenapa kita justru umat Islam menjadi tertuduh seolah kita ini umat yang akan mendistorsi bangsa. Bagi kami sudah selesai, sudah Pancasila sudah menjadi dasar negara, sudah selesai. Tidak ada masalah. Saya tidak setuju kalau dikatakan tadi kita bangsa itu lebih penting. Sebenarnya itu tidak boleh dipertentangkan. Secara teologis sebenarnya itu kan sudah selesai. Saya tidak setuju kalau ayat bisa dibolak-balik gitu. Kan tadi dikatakan oleh penjelasan terakhir bahwa cinta negara itu bagian dari cinta agama. Sudah selesai sebenarnya. Bagi kalau kita ada kelompok yang mau menginterusir konsep khilafah, sebenarnya itu sudah kita lewati, itu sudah selesai. Bagi ada kelompok sempalan, tapi itu sudah selesai sebenarnya. Bahwa ada bagi kita perlu waspada. Tapi lalu jangan sebagai sebuah seolah itu akan menghancurkan umat Islam secara keseluruhan. Bahwa khilafah buat konsep kita sudah jelas, saya setuju. Tapi kalau mengatakan bahwa sebenarnya tafsir, kenapa kita lalu ke kiri, terlalu menjurus mendistorsi agama selalu tertuduh Islam. Yang bahaya sebenarnya menurut saya konsep liberalisme, sekularisme. Saya tidak setuju kalau agama dijadikan wilayah privat. Di kelompok-kelompok grupnya dari Prof yang dari tim Prof Saudi itu ya, sering mengatakan seperti itu. Agama bukan wilayah privat. Ya, itu kelompok sekularisasi. Justru sekularisme itu yang akan tidak menjiwai Pancasila. Karena ada sila ketuhanan.
Justru itu yang menghancurkan Pancasila sebenarnya itu. Kelompok yang mencoba menseparasi, mendikotomikan antara agama dengan kebangsaan. Baik Pak, terima kasih. Itu yang perlu saya minta klarifikasi. Berbahaya sekali pemikiran jil yang Islam liberal seperti Prof. Sumanto ini. Dan itu bertentangan, dan itu sudah oleh Absal sudah tentang di Malaysia, tidak boleh masuk karena akan mendistorsi agama. Baik, Dan terima itu kasih. liberasi Islam dan tidak boleh dengan Pancasila. Yang merupakan mencoba menyatukan banyak kelompok agama, tapi silakan, bukan mengatakan silahkan kelompok Islam, kelompok Kristen semaksimal mungkin para cendekiawan untuk mengevaluasi, menggali agama masing-masing dan jadikan sebagai sebuah memeratai konsep kebangsaan. Bukan berarti mengganti negara Islam menjadi Islam. Tidak, itu sudah selesai, sudah final. Tapi masing-masing kelompok agama, tokoh cendekiawan harus menggali masing-masing hukum dalam agamanya itu menjadi sebagai memeratai proses kebangsaan. Kalau tidak sekuler, yang berbahaya adalah kecenderungan menafikan dimensi religius. Bung Karno sudah mengatakan silahkan agama digali, Kristen boleh, dan jangan dipertentangkan. Dan itu tidak berarti merubah konsep negara Pancasila. Sudah selesai itu. Yang menjadi masalah adalah bagaimana masing-masing agama memberi kontribusi. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Masukannya sudah cukup. Sudah mulai mengulang lagi. Saya sering berputar-putar terus itu Pak. Oke, terima kasih masukannya. Silakan yang di sini. Ya. Sebagai studi perbandingan, beberapa waktu lalu saya dikejutkan dengan versi lain dari penghapusan Piagam Jakarta yang juga menjadi awal mula pergerakan sampai saat ini yang mau mengubah, mau kembali dengan model ideologi agama tertentu. Mereka mengatakan seperti ini, bahwa sebenarnya penghapusan Piagam Jakarta itu bukan merupakan konsensus total dari para golongan agamis, tapi lebih merupakan sebuah kompromi yang tadi dikatakan sebagai lobby politik, bahwa mereka diberikan kesempatan untuk saat ini kita menerima, tapi nanti ketika 6 bulan dibentuk MPR, kepada mereka nanti kemudian diberi tugas untuk kemudian mengubah kembali versi yang semula ditolak itu kemudian dibentuk kembali. Jadi golongan-golongan yang mau mengubah, kembali mengangkat agama sebagai dasar negara ini, menggunakan ini sebagai basis pergerakan saat ini. Jadi saya hanya mau meminta pandangan dari dua pembicara, sebenarnya apakah betul memang itu golongan agamis total dengan ikhlas menerima penghapusan Piagam Jakarta, atau mereka dalam tanda kutip ditipu saat itu dengan mungkin data historis yang cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih. Silakan yang di depan ya Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Rudito dari Sikerawam, Kerasulan Awam Gereja Paroki Salib Suci Tropodo. Saya tadi begitu bersemangat mendengarkan Pak Ahmad Basara ya, bagaimana menyampaikan dengan konkret tentang sejarah. Namun saya teringat ketika saya melihat film G30 SPKI dengan surat perintah 11 Maret, itu tidak nyambung Pak. Artinya saya percaya tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Basara dengan bukti otentiknya, saya mempercayainya itu betul. Artinya ketika saya mempertanyakan, nanti mungkin Pak Rosyono bisa menjawab pertanyaan saya, G30 SPKI dengan Super Semar, menurut saya itu berarti tidak benar. Artinya di sini ada pembohongan publik. Kalau memang demikian, mohon kami dicerahkan, ada nggak upaya dari pemerintah barangkali tidak ada kebohongan supaya diluruskan kembali. Sejarahnya itu sebetulnya seperti ini. Dan saya tadi percaya bahwa yang disampaikan Pak Ahmad Basara itu benar adanya. Terima kasih. Terima kasih. Sebelahnya yang pojok di sini, ya ada jurnalis itu ya. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunardi. Yang saya ingin tanyakan saat ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ada kecenderungan membantu sesama manusia kalau yang seagama. Padahal kalau kita membantu sesama manusia kan bersifat universal. Kalau ada orang lain yang membutuhkan bantuan, kalau kita bisa membantu, ya bantulah dengan ringan tangan dan tulus dan ikhlas. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila
saat ini yang mengalami dekadensi moral di kalangan masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya di depan sini. Baik, terima kasih. Saya Datu Hendrawan dari Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala. Di sini saya ingin bertanya, mengomentari sekaligus minta pendapat dari bapak sekalian terkait dengan kegelisahan saya. Saya mengalami hidup dengan dibesarkan oleh sinetron, kemudian drama Korea yang bagi saya itu hadir dalam keseharian saya. Ini saya hubungkan dengan para founding father kita yang tadi disebutkan. Mereka itu orang-orang yang punya concern, punya keprihatinan, dan mereka hidup dengan narasi-narasi yang luar biasa banyaknya. Sementara itu, tantangan sekarang adalah kita lebih dibawa ke dunia-dunia yang arahnya menuju pada budaya populer ya, atau populis. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat dari bapak-bapak. Kira-kira bayangan saya kalau saya bicara soal Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kalau sekarang dalam konteks sekarang itu adalah sesuatu yang ada di luar saya. Kemudian itu sangat idealis. Padahal saya yakin yang diharapkan oleh para founding father kita adalah yang dinamakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sosok manusia. Manusia yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebangsaan dan seterusnya. Nah, yang ingin saya minta komentar, lalu kemudian dengan strategi apa yang mungkin supaya Pancasila ini bisa menjadi praksis dalam kehidupan bermasyarakat di tengah tantangan di mana kita ditawarkan narasi-narasi populer yang itu membuai perasaan kita untuk ya udahlah, hidup itu berakhir ketika saya sudah menemukan orang yang saya cintai misalkan gitu ya. Sementara yang ke arah keprihatinan itu nggak ada. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ke-7 tadi ada. Nama saya Linggar Jati dari Surabaya. Pertanyaannya saya kepada Pak Sumanto ya. Pak Sumanto. Ada cerita zaman dulu di Alkitab bahwa pada zaman Saul menjadi raja, Daud menjadi panglima perang melawan Goliat itu mengambil batu, 5 batu dari menggali 5 batu ya di Sungai Yordan gitu. Terus saya mau tanya sama Bapak yang sudah sering ke sana, kira-kira ada informasi nggak 5 batu itu warnanya apa saja? Kemudian kepada Bapak Nursena yang menceritakan tentang Hyang tadi itu, pegunungan Hyang. Apa kira-kira itu maknanya Pak Lima? Apakah itu sama dengan Pancasila? Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang ke-8 tadi di sini, ya. Oke, selamat siang. Saya Yus dari Surabaya. Pertanyaannya sebenarnya ada 2. Salah satu sudah diwakili sama masnya, yang betul sekali saya sempat dengar bahwa untuk Piagam Jakarta itu ada kontrak politik. Intinya, oke, saya sepakat, tapi nanti setelah itu saya pingin balikin lagi. Pokoknya saya minta sila pertama itu harus ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariatnya bagi agama Islam gitu kan. Nah, itu yang saya dengar dan yang saya dapat infonya itu memang benar. Dan apakah itu memang real, benar-benar ada atau hanya sebuah wacana aja gitu kan. Terus yang kedua, untuk materi Pancasila, saya nggak tahu kenapa saya ngelihatnya berapa kali saya lihat di TV, saya lihat di medsos, kayaknya Pancasila ini di tingkatan universitas itu tidak mengakar. Satu, dan yang kedua, di tingkat rumah-rumah ibadah, baik itu di gereja khususnya dan di masjid-masjid, itu kayaknya tidak mengakar. Saya nggak tahu kenapa atau alasannya kenapa, atau karena memang di tingkat STT atau di tingkat pesantren itu pun tidak diajarkan. Jadi menurut para narasumber itu bagaimana, apakah benar atau tidak Pancasila itu memang tidak ditekankan baik di tingkat STT maupun di tingkat pesantren, hingga di rumah-rumah ibadah kayaknya sepi tentang Pancasila. Makasih. Silakan Pak Sumanto Al-Qurtubi.
Terima kasih. Saya mau pernyataan aja ya, secara umum aja, tidak menjawab satu persatu. Begini, banyak orang yang bilang kalau Pancasila itu produk manusia, khilafah itu produk Tuhan. Siapa yang bilang? Mana mungkin Tuhan bikin sistem politik? Ya nggak ada lah. Khilafah kan juga produk orang juga. Bahwa itu adalah hasil penafsiran, iya, sama dengan Pancasila juga hasil penafsiran. Jadi gombal-gombalan aja itu, akal-akalan kalau ini adalah ciptaan Tuhan dan sebagainya. Tuhan tidak bikin sistem ekonomi, tidak bikin sistem politik pemerintahan. Karena tidak bikin itulah maka negara-negara semua yang mayoritas Muslim tidak ada satupun yang secara konsisten menerapkan sistem politik Islam. Karena memang tidak ada. Negara mana coba negara-negara yang mayoritas Islam yang menggunakan sistem politik Islam? Mana? Saudi kerajaan, Yaman kesultanan, Qatar keamiran, Mesir republik. Mana? Negara mana? Ada yang menggunakan keemiratan, kesultanan, kerajaan dan sebagainya. Ada yang menggunakan republik dan sebagainya. Itu kan konsep-konsep sekuler. Karena apa itu semua terjadi? Karena memang tidak ada juklak dan juknis di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sistem politik pemerintah Islam itu menganut sistem politik ini, atau karena memang Tuhan tidak mengurusi sistem politik pemerintahan. Itu kan akal-akalan orang saja. Termasuk misalnya sistem khilafah, misalnya itu kan akal-akalan dari Taqiyuddin An-Nabhani. Dan karena itulah sebabnya kenapa di negara-negara di kawasan Arab Timur Tengah menolak gagasan itu, karena itu tidak benar. Kalau misalnya Tuhan itu dalam konteks Islam, Allah itu menciptakan sistem politik Islam, tentu Saudi sudah dari dulu membuat sistem politik Islam. Nyata tidak. Saudi kan kerajaan. Mana ada kerajaan diatur dalam Al-Quran? Kan tidak ada. Ya kan? Kerajaan, kesultanan, keamiran, keamiratan dan sebagainya, republik dan sebagainya kan bukan sistem politik Islam. Semuanya sistem politik pemerintahan yang bersifat sekuler. Jadi sebetulnya tidak ada yang namanya sistem politik pemerintahan yang dibuat Tuhan itu. Itu akal-akalan mereka saja, ideolog-ideolognya untuk mengelabui kelompok-kelompok umat Islam, gitu loh. Jadi misalnya kemudian tentang liberalisme, sekularisme, banyak orang salah paham tentang mempertentangkan antara liberalisme, sekularisme dan agama atau Islam dan sebagainya. Padahal kalau kita konsisten sebetulnya agama mengatur tentang prinsip-prinsip tentang liberalisme, mengatur tentang prinsip-prinsip sekularisme begitu. Kalau Al-Quran bilang tidak ada paksaan dalam agama, itu jelas liberal sekali tuh. Ya enggak Pak Bambang? Kalau Al-Quran bilang tidak ada paksaan dalam agama, itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat liberal. Liberalisme itu dalam pengertian menghormati hak-hak individu, menjadikan individu, hak-hak manusia sebagai fondasi yang utama. Itu namanya liberalisme. Liberalisme itu tidak sama dengan misalnya kebebasan seks, misalnya kebebasan itu kan perilaku masing-masing orang, tidak ada hubungannya dengan liberalisme. Jadi kebanyakan orang mengatakan ini tidak boleh itu karena beranggapan dari asumsi yang keliru tentang liberalisme, tentang pluralisme dan sebagainya. Pluralisme dianggap agama, menyamaratakan agama namanya pluralisme, itu namanya singularisme. Pluralisme disamakan dengan mencampur adukan agama. Mencampur adukan agama itu namanya sinkretisme, bukan pluralisme. Jadi banyak orang memahami konsep-konsep sudah keliru, sudah nyocot di mana-mana bahwa ini haram, ini halal dan sebagainya gitu loh. Kalau saya ngomongnya agak kasar dikit kan, di Surabaya kan orangnya kasar-kasar. Jadi macem lah saya ngomong begitu. Kalau nggak saya lebih kasar lagi saya bisa. Memangnya kalian aja yang bisa ngomong jancuk, saya juga bisa itu ngomong. Jadi begitu. Nah, saya tidak akan komentari panjang lebar, cuman tips saya segini aja. Ini sudah terlalu, ini diskusi paling telat yang saya alami selama ini, diskusi di Unpad ini.